Dunia tidak ideal bahkan buat Nabi Muhammad. Nabi meninggal di usia 63 tahun. Tua apa nggak tua? Nggak tua. 63 tahun teman-teman. Dulu saya kirain kayak tua gitu. Ternyata enggak, suami saya udah mau deket 60 tahun. Liatin suami saya kayak tuaan saya dari dia. Masya Allah. Ternyata nggak tua-tua amat. 63 tahun tuh nggak tua. Tapi Nabi meskipun meninggal di usia 63 tahun, sudah menguburkan 6 dari ke-7 putra-putri beliau. Dunia tidak ideal buat Nabi Muhammad. Pantesan yang meninggal duluan bapak apa anak? Bapak, teman-teman. Pantesan yang meninggal duluan ibu apa anak? Ibu, teman-teman saya sekalian. Kamu kan selalu ngelihat anakmu dengan nak nanti kalau mama meninggal, nak nanti kalau mama meninggal. Saudaraku sekalian, Nabi Muhammad nggak bisa bilang begitu kepada anak-anaknya karena semua anak-anaknya Nabi Muhammad sendiri yang menguburkan, kecuali Sayyidah Fatimah yang meninggal 6 bulan sesudah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau saya liatin tiap sangat dekat sama orangnya meninggal dunia. Nabi saatnya dekat sama ayahnya meninggal sebelum beliau lahir, bahkan hingga belum sempat kenal. Saat dekat sama ibunya meninggal. Saat dekat sama kakeknya meninggal. Nikah sama Sayyidah Khadijah, siapa duluan yang meninggal? Nabi atau Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah. Saya sekalian, putra-putrinya semua, sekali lagi semua, kecuali Sayyidah Fatimah. Punya Qasim, Nabi Muhammad kuburin Qasim. Punya Abdullah, Nabi Muhammad kuburin Abdullah. Lahir paling belakangan Ibrahim, anak laki-lakinya sudah Islam, Nabi Muhammad sendiri yang menguburkannya. Punya Zainab, Nabi Muhammad kuburkan Zainab. Punya Ruqayyah, Nabi Muhammad kuburkan Ruqayyah. Punya Ummu Kalthum, Nabi Muhammad kuburkan Ummu Kalthum. Dunia tidak ideal buat Nabi Muhammad. Kamu mau berharap apa dari dunia? Pengen hidupmu senang terus-terusan? Gak ada ceritanya, teman-teman. Dunia bahkan sekali lagi tidak ideal buat manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kamu berharap bisa duniamu ideal? Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Diuji pasti diuji. Entah miskin, entah sakit, entah sulit. Kan begitu? Orang yang kita cintai meninggalkan kita, orang kita sayangi meninggal dunia. Hakadat dunia. Emang kayak gitu ceritanya dunia. Saya kalau ngadu sama guru saya tentang suatu hal dari urusan-urusan dunia gitu kan, kayak sekarang belum ada anak nih Hubaba. Hakadat dunia Halimah. Dunia emang kayak gitu Halimah. Mau ngarep apa? Semua diuji, semua dengan masalah masing-masing. Jangan sok merasa kamu paling gede ujiannya. Yang paling gede ujiannya Nabi Muhammad. Jangan juga ngerasa bahwa hidup akan baik-baik aja terus-terusan. Gak mungkin juga. Bahkan kepada Nabi Muhammad aja gak gitu. Saya tuh sampai sering mikir loh, kenapa ya Allah tuh ngasih ujian menabi gedenya luar biasa. Ya semua jenis ujian pernah dirasakan sama Nabi Muhammad, sampai ke mentoknya gitu. Betul gak? Dibenci sama orang. Teman-teman saudara sekalian, siapa di antara kita dibenci sampai pedang berjejer di depan rumahnya? Siapa? Ada? Gak ada. Nabi Muhammad pernah. Siapa di antara kita yang dibenci sampai ditaruh racun di makanannya? Ada? Gak ada. Siapa di antara kita yang dibenci orang sampai diusir dari kota tempat tinggal? 53 tahun beliau hidup di sana. Ada? Yang sampai diusir dari condet ada? Gak ada, sayang sekalian. Tapi Nabi Muhammad iya. Kenapa Nabi mengalami semua ujian-ujian berat? Sebab dokter yang hebat, ia mengalami apa yang dikeluhkan oleh pasiennya. Ia pernah mengalami semua, merasakan semua yang dirasakan pasiennya. Dia bakal jadi dokter yang hebat. Dan Nabi Muhammad Allah persiapkan buat kita umatnya, teman-teman. Karenanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad semua
jenis musibah-musibah berat, agar di saat kamu sedang ditimpa musibah apapun aja bentuknya, kamu bisa bilang, ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Kita bisa bilang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Salawat salam terkhusus untukmu wahai Rasulullah. Qad daqat hilati, telah buntu jalanku, tak tahu lagi harus bagaimana. Adrikni ya Rasulullah, tolong selamatkan aku dengan syafaatmu wahai Rasul. Dan saat itu Nabi menjadi satu-satunya orang yang akan berkata kepadamu, aku mengerti perasaanmu, sebab aku pernah mengalami bahkan yang lebih berat darimu. Jadi kenapa Nabi diberi ujian sebesar itu dalam hidupnya? Karena rahmat Allah kepada kita umatnya, agar kita umatnya tak pernah perlu merasa sendirian menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan.